Sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang pertama, ada proses lahirnya Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini lahir pada tahun 750 Masehi yang merupakan keturunan dengan peran besar dari Hashim yang bernama Abu Abbas. Awal lahirnya Abbasiyah ini dimulai dari Abu Abbas yang memenangkan sebuah perang terbuka, yaitu Perang Al-Zab, melawan Khalifah Bani Umayyah yang terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad. Proses pengembangan peradaban yang dibangun oleh Abbasiyah ini membawa begitu banyak perubahan bagi peradaban ilmu pengetahuan selanjutnya. Bani Abbasiyah ini selama 505 tahun diperintah oleh 37 khalifah yang mampu menciptakan peradaban menjadi kiblat dunia pada saat itu. Abu Abbas sendiri yang sebagai pendiri Bani Abbasiyah, masa kepemimpinannya sangat singkat, hanya 4 tahun. Tetapi beliau mampu menciptakan suasana dan kondisi Abbasiyah yang bebas dari keturunan Bani Umayyah. Yang kedua, fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Fase pertama, fase pembentukan tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi. Abu Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur yang sebagai khalifah pertama dan kedua disebut sebagai peletak pondasi yang kuat. Abu Abbas ini dengan sikap yang tegas dan juga berani, ia mampu mengusir paksa semua bekas keturunan Muawiyah dari wilayah yang baru ia rebut, sehingga wilayah Islam Abbasiyah pada saat itu menjadi aman dan kondusif. Abu Ja'far, ia membuat kebijakan. Kebijakannya itu memindahkan ibu kota Abbasiyah dari Damaskus ke wilayah yang lebih luas dan juga jauh dari pengaruh Bani Umayyah I. Khalifah Harun ar-Rasyid, Khalifah kelima, membangun peradaban ilmu pengetahuan dengan menyediakan berbagai macam fasilitas pendidikan bagi masyarakat luas. Dengan berbagai macam fasilitas ini tadi, banyak pelajar dari Eropa yang belajar sambil mengamati suasana perkembangan ilmu pengetahuan tadi. Nah, fase ini disebut dengan pengaruh Persia karena beberapa khalifah yang berkuasa tadi berkebangsaan Persia, seperti Al-Amin dan Al-Makmum, putra dari Harun ar-Rasyid, ibunya orang Persia, dan beberapa khalifah lainnya. Kita lanjut ke fase kedua, yaitu fase dikenal dengan pengaruh kekuasaan Turki pertama. Fase yang mulainya dari khalifah dari ke-10 Al-Mutawakkil. Nah, pada abad ke-9 terjadinya disintegrasi atau pecahnya kekuasaan Islam menjadi beberapa wilayah kecil yang lepas dengan merdeka dari pemerintah Abbasiyah dan sebagai pusat pemerintah Islam. Pada waktu itu, proses pengembangan peradaban mulai menurun, tetapi para pelajar dari Eropa masih berbondong-bondong belajar di pusat-pusat peradaban. Fase ketiga itu di tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah. Fase pengaruh dinasti Buwayhiy atau disebut juga pengaruh Persia. Fase yang dikenal dengan masa disintegrasi dikuasai oleh dinasti Abbasiyah dan Muluk Tawaif dinasti Umayyah II Andalusia. Di fase ini perkembangan ilmu masih berjalan seperti biasa walaupun sudah sedikit menurun. Dalam sejarah fase keempat ini disebut dengan fase kekuasaan Bani Saljuk atau sering juga disebut dengan fase pengaruh Turki kedua. Kegiatan ilmu pengetahuan masih berjalan seperti yang dikembangkan oleh Bani Abbasiyah dan Umayyah di Andalusia, meskipun bersifat konservatif atau berjalan di tempat. Di wilayah Islam seperti Mesir telah berkorban perang salib menghadapi kaum Nasrani yang berlangsung selama 2 abad. Menarik kesimpulan dalam sejarah bahwa orang-orang Nasrani pada waktu itu selain berperang dengan umat Islam dalam perang salib, mereka juga belajar di universitas-universitas Islam yang masih bertahan dengan proses belajar mengajar. Fase di mana kehancuran sejarah berkembangnya Islam di tahun 1258 Masehi membakar fasilitas-fasilitas umum serta membakar mati para ilmuwan Islam Abbasiyah dengan cara membakar perpustakaan, sekolah-sekolah, serta membakar fasilitas-fasilitas umum serta pusat peradaban Islam. Setelah kejadian tragis itu, maka kekuasaan Islam yang selama 5 abad lebih membangun peradaban dengan susah payah telah takluk dan hancur binasa. Suramlah peradaban Islam, lesuhlah wajah peradaban Islam, dan berakhirlah kegemerlapan peradaban Islam.